Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Kalau Bapak? Alhamdulillah Bapak juga sehat. Makanya Bapak bisa hadir. Kalau Bapak nggak sehat, Bapak ke rumah sakit. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Sekretaris, ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa tuh? Si Jepri, Pak. Jepri ya? Kenapa si Jepri nggak hadir ini? Sakit dia, Pak. Sakit ya? Sakit apa? Sakit hati dia? Ditinggal kekasihnya? Atau sakit Enggak, apa? Pak, demam dia, Pak. Demam. Ada lagi? Cuma si Jepri aja? Ada Pak, Siapa lagi tuh? si Devi Pak. Devi kenapa sakit? Apa? Kenapa dia? Lupa Pak. Lupa ya? Aduh, sayang anaknya lupa ya. Jadi anak Bapak mana tahu memang tidak bisa hadir ke sekolah berhubung sakit atau hal-hal yang mendesak lainnya, tidak bisa hadir ke sekolah, dikasihlah keterangan. Sayang kalau itu loh. Jadi kalau mana tahu sakit atau apapun itu alasannya, kasihkan keterangan, bisa melalui surat ataupun orang tua menelepon nomor Bapak. Kan udah ada nomor Bapak kan, Bapak kasihkan. Iya, Pak. Semoga si Jepri dan si Devi ini minggu depan bisa bergabung sama kita untuk mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya ya. Iya, Pak. Anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa tadi. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Bapak mau mengulang sedikit materi kita minggu lalu. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu apa? Ada, Pak, alat terpuji. Nah, betul. Kira-kira apa itu pengertian akhlak itu? Menurut kalian aja, nggak usah menurut buku. Perbuatan Pak. Perbuatan ya? Ya, akhlak itu merupakan suatu perbuatan. Ada lagi? Sehari-hari apa sih? Tingkah laku seseorang kayaknya, Pak. Ya, bisa juga. Benar, dua-duanya benar. Jadi, secara singkatnya, akhlak itu merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang itu tanpa ia pikirkan terlebih dahulu. Itulah akhlak dia. Apabila ia berbuat sesuatu yang ia pikirkan terlebih dahulu, itu bukan akhlak. Akhlak itu yang dilakukan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Itu arti kata kunci akhlak. Baik, itu tadi menyinggung materi kita minggu lalu. Selanjutnya untuk Bapak menjelaskan materi hari ini. Jadi materi hari ini adalah menghindari akhlak tercela. Kenapa? Kenapa ada yang bertanyakan? Semalam Bapak janji. Jadi apa Bapak? Janji bilang apa jelaskan alat terpuji. Cerita. Oh iya cerita ya cerita. Iya. Ya, sebelum Bapak menjelaskan materi kita hari ini, karena Bapak ada janji Bapak mau cerita, semoga nanti apa yang Bapak ceritakan ini bisa diambil hikmahnya. Bisa diambil hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini merupakan akhlak terpuji yang Bapak akan ceritakan. Baik anak-anak Bapak, ada yang kenal sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab? Tahu, Pak, tahu. Tahu. Pernah dengar, Pak. Ciri-ciri Umar bin Khattab itu kira-kira yang paling bisa kita gambarkan apa ciri-cirinya?
Ya, besar badannya. Ada lagi? Tinggi ya Pak. Tinggi ya. Suka marah-marah dia ya Pak. Iya, dia itu sebenarnya waktu masih sebelum masuk Islam dia memang orang yang sangat ditakuti oleh umat Islam, sehingga dia pernah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak ingin menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab yang telah banyak ditulis di dalam cerita sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Jadi ada suatu kisah yang terjadi pada masa Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab dalam suatu perjalanan nih. Dalam suatu perjalanan Umar bin Khattab ingin berjalan yaitu ke suatu daerah yang bernama Sam. Ketika dalam perjalanan ini Umar bin Khattab melihat seorang pemuda mengembalakan kambingnya nih. Di saat Umar bin Khattab melihat pemuda ini mengembalakan kambing, ia perhatikan kambing ini. Semakin dia perhatikan kambing ini, ternyata kambing ini sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Sehingga Umar bin Khattab mendatangi seorang pemuda ini, pengembala ini. Oi pengembala, bahasa kita nih, bahasa kita. Apa itu Pak Mar? Bahasa kita nih. Ini kambing kamu? Bukan Pak Mar. Kan Umar. Jadi ini kambing siapa? Ini kambing tuan saya. Tuan kamu? Iya. Gemuk kamu ya? Banyak lagi. Iya Pak Mar, alhamdulillah. Bagaimana kalau saya beli satu dengan harga berapapun kamu sebut, ya saya akan beli satu aja. Nggak bisa Pak Mar. Kenapa nggak bisa? Tapi banyak nih. Ini kan kambing tuan saya Pak Mar, kata pengembala tadi. Satu aja saya beli, satu, nggak usah dua, satu aja. Nggak bisa Pak Mar. Kalau kamu kira-kira ragu dengan pembayaran saya, akan saya tebusi dengan harga 2 kali lipat daripada harga biasa pada saat itu. Nggak bisa juga Pak Mar. Nggak bisa. 2 kali lipat, 3 kali lipat, 3 kali lipat. Akan saya tebusi kambing. Nggak bisa juga. Kenapa tidak bisa? Seandainya kamu jual kambing itu kepada saya, tentulah tuanmu tidak akan tahu. Karena kambingmu yang begitu banyak dan gemuk-gemuk. Lantas dengan mendengar ucapan oleh Umar bin Khattab itu, anak ini terdiam. Pengembala ini terdiam. Lalu dia menundukkan kepalanya. Apa yang bilang? Betul Pak Mar, bahwa tuan saya tidak akan tahu apabila saya menjual kambing ini. Lalu kenapa kamu tidak menjualnya? Apabila ia pun tahu, kan bisa kamu jelaskan bahwa kambing itu diterkam serigala atau apapun, atau jatuh kejebur ke sungai mati atau segala macam, kan bisa kamu jelaskan. Tentu tuan kamu tidak akan marah. Bukan itu urusan. Lalu apa? Pak Mar, memang tuan saya tidak akan tahu. Tapi perbuatan saya ini menjual yang tidak ada diberikan oleh tuan saya, izinnya kepada saya, tentulah saya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan saya ini. Pak Mar, mungkin saya bisa menikmati uang yang engkau tebusi 2 atau 3 kali lipat. Akan tetapi kelak di akhirat, bagaimana saya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya itu? Saya menjualkan kambing saya tanpa izin tuan saya. Mendengar jawaban itu, Umar bin Khattab menangis seolah-olah sangat sedih. Ia peluk pemuda ini. Ia bertanya, "Wahai nak, siapa tuanmu itu? Bawalah saya ke tempat tuanmu itu." Lantas anak ini pun semakin bertanya-tanya, kenapa saya harus membawa dia ke tempat tuan saya? Akan tetapi anak ini juga membawa tuannya ini, membawa Umar bin Khattab ke tempat tuannya. Lalu setelah berjumpakan, Umar bin Khattab menebusi kepada tuannya agar anak ini menjadi merdeka dan kambing-kambingnya dibayar oleh Umar untuk anak ini seutuhnya, kambing yang telah ia gembala saat itu.
Sehingga pendek cerita, anak ini pun merdeka dari tuannya, dan anak ini pun semakin banyak kambingnya, semakin banyak hartanya karena akhlaknya yang begitu baik. Anak-anak Bapak, di sini kisah yang dapat kita ambil adalah di mana seorang anak itu sangat jujur. Ia boleh bisa menjual kambingnya ini, akan tetapi ia tidak mau karena ia yakin dan percaya bahwa Allah selalu mengawasinya. Jadi anak Bapak, alat terpuji bahwa yang harus kita tanamkan pada diri kita yang paling utama agar kita berlaku di mana saja adalah jujur. Jujur dan yakinlah bahwa Allah selalu mengawasi kita. Itulah mungkin kisah Bapak, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak, karena kita harus lanjut ke materi selanjutnya. Jadi anak-anak Bapak, Bapak cukupkan sampai di sini ceritanya. Baik anak-anak Bapak yang Bapak cintai, materi kita hari ini adalah mengenai menghindari akhlak tercela. Kita sudah tahu itu apa arti akhlak, sehingga kita harus mengupas tuntas apa itu yang harus kita hindari mengenai akhlak tercela. Anak-anak Bapak, ada yang udah baca buku di rumah? Udah Pak, tapi sedikit. Ejit, ada baca buku Ejit? Belum Pak. Aduh. Kenapa tidak baca buku? Nah, di rumah itu baca buku lah. Nah, karena masih anak masih kecil, kan nggak perlu sibuk, nggak kayak bapak ini banyak urusannya. Main-main dia kelas Pak, malam mingguan aja di kelas Pak. Aduh. Jadi lain kalian anak Bapak, apabila Bapak sampaikan materinya minggu lalu, dibaca lah bukunya, ya. Nah, dibaca. Iya Pak. Supaya materi itu dapat ditangkap dengan baik. Jadi anak Bapak, hari ini kita menghindari perilaku tercela itu berupa mabuk-mabukan, judi, zina, mencuri, atau korupsi, dan mengkonsumsi narkoba. Jadi sebelum Bapak menjelaskan materi hari ini, Bapak ingin memberikan suatu gambar kepada kalian semua, yaitu mengenai gambar seperti ini. Seperti gambar yang pertama ini. Nggak nampak kan Pak? Coba ditambah lebih jelas lagi. Apa itu Pak? Itu jatuh Pak. Betul. Oh, jatuh ada itu ya Pak. Ya. Jadi kira-kira apa komentar kalian apabila melihat teman kalian jatuh dari satu tempat atau dari satu sepeda, apa yang harus kalian lakukan kira-kira? Ditolong Bapak. Gimana Bapak ini? Ini malah diketahuinya kan? Itu merupakan suatu alat tercela. Menertawakan orang yang terjatuh itu merupakan alat tercela. Lalu ada gambar yang kedua yang ingin Bapak tunjukkan, yaitu ini. Bisa jadi ya? Goloknya Pak. Maling ya Pak. Maling. Nah, ya Cid, kenapa dibilang ini alat tercela? Mengambil bukan haknya Pak. Betul sekali. 100 untuk ya Cid. Tapi ini mencuri, mengambil yang bukan haknya. Jadi itu merupakan satu alat tercela dan itu harus kita hindari juga. Baik. Jadi tadi yaitu yang pertama yang harus kita kupas tuntas hari ini, yaitu mengenai mabuk-mabukan. Karena Sari sudah membaca buku dan si Adit belum membaca buku di rumah, kira-kira apa yang ada di kepalanya jika mendengar kata mabuk? Minum-minum hammer ya Pak. Ya betul, minum hammer. Ya Jit, apa kira-kira gambaran di kepalanya jika mendengar kata mabuk? Tidak terkendali ya Pak. Jadi anak Bapak, mabuk itu adalah mengkonsumsi sesuatu minuman yang haram ataupun itu makanan yang dapat menghilangkan akal pikiran kita secara normal. Itulah. Jadi untuk kita lebih mudah mengingatnya, mabuk kita adalah menghilangkan akal pikiran kita dari yang normal menjadi tidak normal. Itu nanti.
Jadi mabuk-mabukan ini merupakan suatu akhlak yang harus kita hindari dan harus kita jauhi. Kenapa? Karena mabuk-mabukan ini akan menjadi banyak menyebabkan kemudaratan. Baik itu minum secara banyak ataupun sedikit, itu akan pasti berdampak terhadap diri sendiri atau orang lain, sehingga anak-anak bapak menjadi tidak melakukan suatu hal yang baik jika mabuk, seperti itu. Jadi kalau dikatakan mabuk, kira-kira jenis minuman yang memabukkan itu anak-anak bapak ada bisa sebutkan apa kira-kira? Anggur, Pak. Ya betul, anggur yang dibasikan atau difermentasi itu akan bisa memabukkan kita. Ada lagi nggak sih? Apa tadi? Alkohol bisa, Pak. Alkohol itu kandungannya. Jadi bisa juga itu dalam minuman itu kandungannya alkohol sehingga dia mabuk. Tuak bisa, Pak. Ya, tuak. Nah, tuak itu bisa. Tuak atau bir, brandy, itu akan dapat memabukkan kita. Jadi di dalam buku kalian baca dalam surah Al-Maidah ayat ke-90, yaitu tentang dalil mengenai mabuk-mabukan. Jadi anak bapak, dalil ini cukup hari ini kita bacakan saja, kan tetapi minggu depan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, kalian setorkan hafalan Quran surah Al-Maidah ayat 90 ini sama bapak. Kenapa? Salah satu yang harus dapat kita capai itu anak bapak bisa menghafalkan secara baik dan benar, yaitu Quran surah Al-Maidah itu mengenai mabuk-mabukan. Ya, apa saja? Nyetornya itu, Pak, pas di kelas bapak atau pas main-main, Pak? Jadi bisa bebas. Kalau mau pas di kelas, ibaratnya ada waktu luang, setorkan saja sama bapak, nggak masalah. Jadi kalau mau di luar kelas pun setorkan, yaitu sebagai nilai hafalannya silahkan juga. Seperti itu. Iya, Pak. Kasih, Pak. Lalu selanjutnya yaitu setelah materi mabuk-mabukan ini, yaitu kita harus menghindari, yaitu alat yang kedua, alat tercela itu judi. Judi. Ya Jin, kalau mendengar kata judi, apa yang terngiang di kepalanya? Apakah lagu Roma Irama atau apa? Kan lagu Roma Irama kan ada judi. Jadi apa yang terngiang di kepalanya jika mendengar kata judi? Biasanya ada kelas juga suka ya judi, Pak. Uang haram ya, Pak. Ya betul, uang haram. Sari, apa kira-kira yang terngiang di kepalanya? Taruhan, Pak. Taruhan. Benar sekali, jawabannya dua-dua benar. Judi itu merupakan suatu taruhan, benar, yang akan menghasilkan uang haram. Sehingga apabila dikonsumsi uang dari judi ini akan mendarah daging kepada orang yang mengkonsumsinya, sehingga setiap dari yang haram akan berdampak kepada yang haram juga. Seperti itu. Jadi judi ini suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan. Baik itu berupa ketika suatu area ini kan banyak apa nih? Nonton bola. Jadi siapa yang menang dia yang dapat uang. Itu taruhan juga, itu uangnya haram untuk dikonsumsi, apalagi untuk dimasukkan ke tubuh kita sehingga kita nanti akan berdosa seperti itu. Jadi selain taruhan, ada lagi kira-kira contoh yang berjudi ini. Selain taruhan, apa lagi? Dia berupa apa gitu? Judi ini. Saya bisa sebutkan apa contohnya? Mau tahu saya, Pak. Jadi contoh judi ini seperti bisa dilakukan dengan cara permainan, dengan kartu. Kan itu ada itu kartu. Main joker itu ya, Kartu Pak. domino, ya menjoker, main domino tahu domino, pergelaran. Tahu, Pak, tahu. Jadi bisa tadi seperti nonton bola, bisa juga untung-untungan, bisa juga ya taruhan gitu. Jadi
kalau kita ingat lagi bahwa judi ini sangat banyak terjadi pada zaman jahiliyah. Dulu kan ada judi pada zaman jahiliyah, contohnya ada yang tahu contohnya judi zaman jahiliyah itu apa? Yang sangat tragis. Judi zaman jahiliyah itu ada apa? Yaitu seperti apabila orang hamil lewat, ini bisa dijudikan. Itu anak yang dikandungnya anak perempuan atau anak laki-laki. Betul Pak. Ya. Jadi di saat anak orang perempuan yang hamil ini lewat, akan ditaruhkan anak perempuan atau anak laki-laki, sehingga mereka meletakkan suatu berupa dimar atau uang. Mereka akan tebusi berapa taruhannya, sehingga ibu itu akan dibunuh. Itulah tragisnya zaman jahiliyah. Ini pernah dilakukan oleh yaitu sahabat Nabi itu Umar bin Khattab juga. Sehingga mereka tahu, dan apabila anak itu laki-laki, yang menyebutkan laki-laki tadi akan mendapatkan uang yang tadi, yaitu itu adalah uang haram. Jadi anak bapak itu harus kita hindari. Alat tercela yang harus kita hindari yang sangat banyak pada saat ini berupa judi. Iya Pak. Baik Pak. Tidak cukup untuk kita juga menghindari, harus kita mengingatkan juga saudara-saudara kita, kerabat kita, kawan-kawan dekat kita, bahkan kakak atau abang-abang kita. Tidak usah malu untuk mengingatkan yang baik-baik. Baik Pak. Anak bapak, yaitu itulah tadi materi yang kedua. Materi yang ketiga yang harus kita hindari itu adalah zina. Zina kalau mendengar kata zina itu apa di gambar kepala kalian? Apa kira-kira? Pacaran Pak. Ya, pacaran termasuk zina. Ada lagi? Ya zina apa ya? Membunuh Pak. Bukan. Zina bukan termasuk membunuh. Nggak apa-apa, berani aja, nggak apa-apa. Zina itu adalah suatu zina secara johirnya atau arti khususnya itu adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum ada hubungan secara halal. Itulah zina. Zina itu nanti bisa terbagi juga, ada zina kecil dan zina lain sebagainya. Itulah arti zina yang sesungguhnya. Jadi zina yang sesungguhnya itu yaitu Allah sampaikan di dalam firman-Nya itu dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-32. Nah, ini juga sama. Minggu depan atau ketika jumpa Bapak di luar, dihafalkan beberapa sebagai nilai hafalannya anak Bapak. Iya Pak. Zina ini pada dasarnya terbagi menjadi dua, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Ada yang tahu anak Bapak apa kira-kira zina muhsan ini? Nggak tahu ya. Anak Bapak yang Bapak cintai, zina muhsan ini merupakan suatu zina yang dilakukan oleh seorang perempuan yang pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah. Zina muhsan ini merupakan zina seorang perempuan dan laki-laki yang sudah pernah menikah. Itulah zina muhsan. Sedangkan sebaliknya zina ghairu muhsan yaitu zina yang belum pernah dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Sangat berbeda sekali. Dan hukumnya ini pun Allah sampaikan dan Rasul sampaikan bahwa hukum ini berbeda. Ketika seorang yang dalam Islam, seorang yang muhsan berzina yaitu yang sudah pernah menikah, itu dihukumi oleh dengan hukum rajam. Hukum rajam itu kita digali tanah sekitar sepanjang dada, lalu dilempari dengan batu sehingga perempuan dan laki-laki ini mati ketika dilempari. Dan itu sangat disunahkan untuk dilihat atau diperhatikan oleh sekelilingan masyarakat itu. Sedangkan zina ghairu muhsan atau zina yang belum pernah menikah yaitu dihukumi dengan 100 cambukan tanpa tidak boleh menggunakan lapis yang tebal, sehingga itu dicambuk oleh seorang yang sudah ditunjuk oleh pemerintahan itu, dicambuk sehingga 100 kali. Itu merupakan suatu tindakan agar
semakin minimalnya atau semakin sedikitnya perbuatan zina itu. Anak bapak, bagaimana itu? Udah mengantuk atau bagaimana? Jadi Serunya Pak. seru ya. Itu tadi zina yang perlu kita ketahui bersama. Selanjutnya itu yaitu untuk materi selanjutnya, materi yang keempat mengenai mencuri atau korupsi. Korupsi, mencuri itu sama saja. Mencuri. Tadi kan ada gambar yang malam-malam itu kan. Ya. Jadi si Haji tadi sudah menyampaikan bahwa mencuri itu mengambil hak orang lain. Benar sekali. Mencuri itu mengambil hak orang lain tanpa seizinnya. Jadi apabila kita mencuri, mengambil hak orang lain tanpa seizinnya, di dalam Islam itu kita apabila sampai saatnya atau ukurannya itu akan kita dipotong tangannya. Tetapi di tempat kita di Indonesia ini itu tidak melaksanakan atau melakukan hukum Islam, tetapi hukum undang-undang kita. Jadi itu akan dihukumi berupa suatu penjara dan lain sebagainya apabila sudah melakukan pencurian dan terbukti. Jadi dalil mencuri ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 39, dua ayat enak ya. Jadi sama seperti juga ini hafalkan juga sama Bapak. Hafal dengan baik dan benar di rumah. Minggu depan disetorkan kepada Bapak atau di mana saja pun itu berada, jumpai Bapak sebagai nilai hafalannya. Janganlah banyak kali Pak. Ini nasiknya. Belum lagi hafal Al-Quran di sini. Udah 4 Pak. 4 kan sedikit itu sebagai nilai hafalannya. Kira-kira mendengar kata mencuri, dampak apa yang akan terjadi ketika melakukan pencurian? Rasa ingin lagi melakukan itu kayaknya Pak. Iya. Rasa ingin melakukan itu lagi ya? Iya. Mungkin itu ketika sudah terbiasa. Umpamanya Yazid belum pernah mencuri. Tiba-tiba ada orang yang ibaratnya kurang perhatian terhadap barangnya. Berarti ada kesempatan untuk mengambilnya. Jadi Yazid ini mau ambil barang itu. Kolektor dia Pak, kolektor. Kira-kira apa yang akan Yazid rasakan ketika mengambil hak milik orang lain? Apa yang Yazid rasakan? Tidak enak rasa Pak. Betul. Dampak mencuri salah satu adalah terhadap orang itu sendiri tidak akan enak perasaannya. Itu dampak yang akan pertama. Mungkin kalau kata saya tadi akan semakin ketagihan, itu sudah terbiasa. Karena perbuatan buruk kita akan selalu ditolak oleh hati sampai kapanpun itu. Tetapi apabila hati yang sudah Allah keraskan, sudah Allah tutup, khatamullahi fi qulubi, Allah tutupkan hatinya, tentu itu tidak akan lagi merasa bersalah dirinya. Ada lagi kira-kira dampak ketika mencuri barang orang lain? Dampaknya ada lagi kira-kira apa kira-kira? Takut dia jumpa sama yang punya itu. Betul, akan merasa takut. Itu dampak terhadap diri sendiri. Lalu apa dampak yang akan terjadi pada orang yang kita curi? Jadi apa kira-kira dampak yang orang yang kita curi itu? Tadi kan dampak terhadap kita yang mencurinya. Lalu apa dampak yang akan terjadi pada orang yang kita curi? Sedih lah dia Pak. Sedih ya, sedih. Mungkin dia akan merasa kehilangan ya, sehingga sedih gitu ya maksudnya. Jadi anak bapak, pencuri ini akan berdampak pada diri sendiri dan pada orang lain juga. Hingga anak bapak harus juga menghindari alat tercela ini berupa mencuri. Dan itu akan Allah minta pertanggungjawaban setiap harta dari mana ia peroleh. Lalu yaitu apa upaya yang harus kita lakukan agar kita tidak mau mencuri harta orang lain? Apa kira-kira saya? Bagaimana apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mau mencuri harta orang lain? Agar tidak mau mengambil harta orang lain? Bagaimana yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita
lakukan agar kita terhindar dari perbuatan itu? Kita harus merasa cukup dengan apa yang kita punya, Pak. Betul, betul sekali. Kita harus bersyukur dan mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, kita harus merasa cukup dengan nikmat Allah. Berapapun Allah beri, karena rezeki tidak akan pernah bertukar. Nah, seperti itu. Sehingga dengan bersyukur kita tidak akan mau merasa iri atau merasa kurang cukup. Nah, jadi apabila kita sudah memiliki harta yang ibaratnya sudah kita miliki ini cukup untuk kita tidak akan pernah berpikir untuk mengambil hak orang lain. Karena orang mencuri merasa kurang cukup, kurang bersyukur, dan dia mau mengambil suatu aktivitas yang ibaratnya cepat menghasilkan. Nah, dan apa-apa sama dengan hal yang tadi, ini harus kita hindari, harus kita jauhkan, harus kita ingatkan saudara-saudara kita, harus kita ingatkan teman-teman kita, saudara kita, kakak kita, abang kita, dan lain sebagainya. Materi yang terakhir pada hari ini yaitu kita harus menghindari hal tercela berupa mengkonsumsi narkoba. Narkoba pada zaman saat ini sangatlah banyak macam ragamnya dan macam banyak orang mengkonsumsinya. Baik itu di kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Narkoba ini sama hukumnya dengan mabuk tadi. Nah, di dalam hukum Islam ada namanya hukum kias, mengkiaskan. Kenapa itu dikiaskan? Karena itu akan menghilangkan akal pikiran kita, akan menghilangkan berpikir normal kita, sehingga itu diharamkan juga. Nah, Bapak. Bila kita mengkonsumsi narkoba itu akan semakin ketagihan, sehingga kita pun akan berperilaku semakin buruk dan buruk. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, mungkin waktu kita yang memisahkan kita sekitar lebih kurang 7 menit lagi akan ada bel pergantian les. Nah, sebelum pergantian les, penjelasan Bapak ini Bapak cukupkan sampai di sini. Nah, kira-kira dari anak Bapak ada yang ingin bertanya? Enggak, Pak. Sari nggak mau bertanya, Sari? Enggak, Pak. Baik, anak Bapak, itulah tadi yang dapat Bapak sampaikan materi kita hari ini yang harus kita hindari, itu akhlak tercela yang harus kita hindari. Anak Bapak yang Bapak cintai, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada hari ini. Kita akan bertemu di minggu depan lagi dengan pembelajaran yang sama dengan materi yang berbeda. Hafalannya silakan di store ketika Bapak berada di luar kelas maupun berada di dalam kelas. Tapi janganlah pula pembelajaran di kelas lain kan, di kelas kita aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.